Jadi hari ini adalah pertemuan ke-6 kita di kelas level 1. Seperti biasa juga, sebelum kita kenalan dengan tata bahasa Koreanya, kita kenalan dulu ya dengan kosakata. Kali ini kosakatanya berkaitan dengan nama-nama anggota tubuh. Tapi nggak akan kita bahas semua, hanya beberapa aja sebagai contoh. Jadi kalau ada nama-nama anggota tubuh yang nggak ada di daftar ini, teman-teman bisa coba cari tahu sendiri ya. Tubuh, bahasa Koreanya mom. Mom artinya tubuh. Dibaca dulu oleh Sunentishi, Serishi. Mori. Mori, benar. Mori artinya kepala, kepala bahasa Koreanya mori. Tapi mori juga bisa diterjemahkan rambut, teman-teman. Contoh, kita mau bilang potong rambut. Bahasa Koreanya potong rambut, mori를 자르다. Jadi kalau teman-teman lihat kosakata ini dalam bahasa Korea, artinya potong rambut. 머리를 자르다. Rambut sendiri punya kosakata juga teman-teman dalam bahasa Korea. 머리카락. Ini artinya rambut. 머리카락 nih general ya. Bisa dipakai di kalimat lainnya. Tapi khusus untuk potong rambut, pakainya 머리를 자르다. Itu udah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Berikutnya, Jocelyn Shi, yang ini. Oke. Oke, benar. Cara bacanya sama ya dengan cara baca oke. Saat kita menyetujui sesuatu. Oke. Oke. Oke artinya bahu atau pundak. Bahu atau pundak. Oke. Berikutnya, Meldashi, sudah bisa ikutan? Nah. Wait. Murep. Benar. Murep. Murep artinya lutut atau dengkul. Lutut atau dengkul. Murep. Berikutnya. Marshashi. Yang ini dibaca. Par. Ulangi. Par. Hal. Bal ya. Bal. Pakai B. Bukan P. Bal. Par. Nih, 잘했어요. Bal artinya kaki, kaki bahasa Koreanya bal. Tapi perhatikan bagian dari kakinya ya teman-teman. Karena nanti ada kosakata lain yang artinya juga kaki, tapi bagiannya berbeda. Untuk bal yang artinya kaki, bagiannya tuh berdasarkan yang dilingkari warna merah pada gambar ya. Dari jari jemari kaki sampai mata kaki. Itu disebutnya bal. Bal. Sesuai dengan gambar ya. Jari jemari kaki sampai mata kaki. Selain itu berarti namanya bukan bal. Oke, berikutnya Putsi. Nun. Benar, nun. Nun artinya mata, mata bahasa Koreanya nun. Lanjut ke Shenishi. Ko. Benar, ko. Ko. Perhatikan hurufnya ya teman-teman. Di sini pakai huruf kyuk. Bunyinya ke. Ada angin atau udaranya. Ko,
ko. Jadi sebisa mungkin teman-teman cara bacanya benar ya, sesuai dengan bunyi hurufnya. Ko artinya hidung, hidung bahasa Koreanya ko. Lanjut lagi ke Sharon Shi. Ip. Benar. Ip, ip, ip artinya mulut, mulut bahasa Koreanya ip. Teman-teman boleh nih tambahin di catatan atau modulnya ada ipsul. Ipsul. Ipsul artinya bibir. Bibir sama mulut beda ya teman-teman. Bibir tuh cuma bagian luarnya aja yang teman-teman suka olesin pewarna bibir ya. Kalau mulut tuh keseluruhan, termasuk gigi, lidah, gusi, dan bagian lainnya yang ada di dalam mulut kita. Oke, lanjut ke siapa lagi? Oh, Michishi, bisa ikutan? Son. Benar. Son, son, son artinya tangan, tangan bahasa Koreanya son. Tapi perhatikan juga bagiannya yang mana aja. Untuk son yang artinya tangan, dari jari jemari tangan sampai pergelangan. Sesuai dengan yang dilingkari warna merah di gambar ya teman-teman. Son, son. Balik lagi ke Sunentishi, Serishi. Hal. Hal, benar. Kali ini kosakatanya pakai huruf piyep. Lagi-lagi ada angin atau udaranya. Hal, hal, hal. Tolong bedakan cara bacanya dengan bal yang artinya kaki ya teman-teman. Untuk hal artinya lengan. Lengan bahasa Koreanya pal. Lengan tuh dari mana? Dari bawah bahu atau pundak sampai pergelangan tangannya teman-teman. Pal. Oke. Lanjut lagi ke Sharon Shi. Tari. Tari, benar ya. Tari. Tari artinya kaki, kaki bahasa Koreanya tari. Kalau pal, dari jari jemari kaki sampai mata kaki, dari ini dari paha sampai betis ya teman-teman. Dari paha sampai betis disebutnya dari. Oke. Lanjut lagi yang terakhir, shenishi. Hori. Benar. Hori, hori. Hori artinya pinggang, pinggang bahasa Koreanya hori. Oke, itu aja teman-teman. Kosakata, nama-nama anggota tubuh, tolong dihafalkan. Karena saat kita belajar tata bahasa nanti, kita akan pakai kosakata ini sebagai latihan ya. Sekarang kita masuk ke materi intinya. Ada 2 partikel atau tata bahasa yang akan kita pelajari malam ini. Yang pertama, bukan. Yang kedua, kepemilikan. Untuk bukan dulu. Bukan, bahasa Koreanya i atau ga anieyo. Perhatikan, ini satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jadi kalau teman-teman pakai tata bahasa atau partikel ini, jangan ada yang ketinggalan. Biasanya yang ketinggalan itu i atau ga-nya. Ini jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Oke, partikel ini ditempelinnya di belakang kata benda. Kata benda dulu, baru setelah itu tempelin i atau ga anieyo. Dan perhatikan juga tulisan anieyo-nya.
pakai huruf E biasa. Jangan pakai Y biasa. Nah, nih. Ketentuannya, teman-teman pakai pi anieo saat kata bendanya akhiran konsonan. Teman-teman pakai ga anieo saat kata bendanya akhiran vokal. Contoh kalimatnya, aku bukan orang Korea. Orang Korea nih kata benda ya teman-teman. Nanti dalam bahasa Korea, teman-teman sebutin dulu orang Koreanya. Baru tempelin partikel i atau gaanyeyo yang artinya bukan. 나는 한국 사람이 아니에요. Supaya lebih sopan pakainya 저는 pun boleh. 저는 한국 사람이 아니에요. Misal teman-teman ditanya, kamu orang Korea ya? Kamu orang Korea atau bukan? Kita bisa jawab, oh saya bukan orang Korea. Aku bukan orang Korea. Teman-teman gunakan tata bahasa atau partikel yang satu ini. 저는 atau 나는 한국 사람이 아니에요. 한국 사람이요? 아니에요. atau 아니요. 저는 한국 사람이 아니에요. Contoh lain misalkan dia bukan aktor. Bahasa Koreanya 그는 배우. Karena 배우 akhirannya vokal, jadi teman-teman pakainya ga 아니에요. 그는 배우가 아니에요. Dia bukan aktor. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu sebelum kita latihan? Kalau nggak ada, kita lanjut latihannya. Nomor 1 diterjemahin oleh Michishi, ibu bukan ibu rumah tangga. 엄마는 가정주부가 아니에요. 맞아요. benar ya. 엄마는 가정주부가 아니에요. Boleh juga 엄마nya diganti dengan 어머니. 어머니는 가정주부가 아니에요. 잘했어요, 미치씨. Berikutnya nomor 2, 마르샤씨. Itu bukan buku bahasa Korea. 그것은 한국 한국 책이야. Cek, benar. 한국 책이 아니에요. Oke. Bahasa Korea, 한국어. 그것은 한국어 책이 아니에요. 그것은, cara bacanya kurang tepat ya. 그것은. 그것은 한국어 책이 아니에요. 맞아요. 그것은 한국어 책이 아니에요. Perhatikan teman-teman, konsonan yang menjadi bacim ya, saat bertemu vokal tidak ada perubahan bunyi. Di sini kan yang jadi bacim siot. Siot ketemu sama vokal e. Berarti nggak berubah bunyinya, tetap S. Oke, jadi yang lebih tepat 그것은 cara bacanya. Sama kayak yang cek. Yang jadi bacim kiok. Kioknya ketemu vokal I. Berarti nggak ada perubahan bunyi juga. Tetap G. 책이. 책이. 그것은 한국어 책이 아니에요. 잘했어요, 마르샤 씨. Lanjut yang nomor 3, Puput Shi. Ini bukan komputer. 이건 컴퓨터가 아니에요.
맞아요. benar ya. 이건 컴퓨터가 아니에요. 이건 itu singkatan, teman-teman. Kepanjangannya 이것은. teman-teman boleh pakai kepanjangannya, boleh juga pakai singkatannya. 잘했어요, 부부 씨. Nomor 4, 조셀린 씨. Ini bukan cinta. 이것은 사랑이 아니에요. 맞아요. benar. 이것은 사랑이 아니에요. Lanjut yang terakhir, Sunenti 씨, Seri 씨. Dia bukan polisi. 그게 경찰이 아니에요. 그게 경찰이 아니에요. hampir benar kalimatnya. Gege artinya itu. Ini singkatan dari gegosi. Beda arti ya. Kalau dia, 그는 맞아요. 그는 경찰이 아니에요. 잘했어요, Sunenti 씨, Seri 씨. Oke, ini terjemahan kalimat bahasa Koreanya udah benar semua. Penggunaan tata bahasa atau partikel bukan, i atau ga aneyo-nya pun juga benar. Sekarang tanya jawab ya teman-teman. Sebelumnya kita udah belajar nih, kalau nggak salah di pertemuan pertama ya. Ini 00 diganti dengan nama orang. Misalkan nama orangnya Jisoo. Jisoo 씨는 학생이에요. Kalimat tanya ini untuk memastikan benar atau enggak. Jisoo 씨는 학생이에요. Jisoo kamu murid. Apakah Jisoo adalah murid? Jisoo murid atau bukan? Dalam bahasa Indonesia terjemahannya bisa seperti itu ya teman-teman. Maka jawabannya antara dua. Antara iya dan bukan. Kalau iya, ya teman-teman tinggal jawab sesuai dengan pola kalimat yang kita pelajari sebelumnya. Ne artinya iya ya. Iya, 저는 학생이에요. Kalau yang jawab si Jisoo. Tapi kalau yang jawab bukan Jisoo berarti 네, Jisoo 씨는 학생이에요. Iya, Jisoo adalah murid. Kalau jawabannya bukan, teman-teman bisa gunakan pola yang barusan. Tata bahasa atau partikel bukan i atau ga 아니에요. 아니요, 저는 학생이 아니에요. atau 아니요, 지수 씨는 학생이 아니에요. Setelah itu teman-teman bisa tambahin ya kalimat lain untuk menyatakan profesi atau pekerjaan yang sebenarnya. Tapi Sam, ini terlalu panjang. Kalau aku jawabnya cuma ne aja atau anio aja, boleh atau enggak? Boleh, sah-sah aja. Atau jawabnya 맞아요, Sam. 맞아요 artinya benar, teman-teman. Oh, 맞아요. Juga boleh. Tapi karena kita lagi belajar bahasa Korea, terutama belajar tata bahasa, sebisa mungkin teman-teman praktekin setiap tata bahasa yang teman-teman pelajari. Supaya teman-teman bisa banyak latihan membuat kalimat. Oke, kali ini aku coba mau tanya ke Melda 씨. 멜다 씨는 기자예요? Gija apa ya? 기자 wartawan. 아니요. 저는 기자. 기자. 기자 아니에요. Ada yang ketinggalan. 아니요. 저는 기자가 Ya, 기자가. 아니에요. Terus profesi yang benar apa? 저는
karyawan apa ya? Aku lupa. 회사원이에요. 맞아요. 잘했어요. 아니요, 저는 기자가 아니에요. 가nya jangan sampai ketinggalan. 저는 회사원이에요. 잘했어요. satu lagi aku tanya ke 조셀린 씨. 조셀린 씨, 조셀린 씨는 내 학생이에요? 내 학생 mahasiswa ya? 아니요. 저는 대학생이 아니에요. 저는 학생이에요. 맞아요. 잘했어요. 아니요, 저는 내 학생이 아니에요. 저는 학생이 돼요. Oke, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai partikel bukan? 이가 아니에요. Oke, nggak ada. Berarti aku anggap teman-teman udah paham ya. Next. Sekarang kita masuk ke tata bahasa atau partikel yang kedua, yaitu partikel kepemilikan. Di sini, partikel kepemilikan pertama yang kita pelajari, kalau dalam bahasa Inggris, itu sama dengan my, your, terus ada her, ada our, atau his, etc. Yang pasti setelah my, your, her, our, his, dan lain sebagainya diikuti oleh nama bendanya. Misal my book, your car, her pencil case, our house, dan semacam. Kalau dalam bahasa Indonesia, biasanya itu nya. Rumahnya, mobilnya, sekolahnya, tempat kerjanya. Setelah itu diikuti nama pemiliknya siapa ya. Misalnya, oh ini rumahnya si Budi. Oh ini mobilnya tanteku. Oh ini sepatunya ayahku. Biasanya gitu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Korea pakainya partikel e. Di Hangul, huruf Korea, bunyinya e ya. Tapi saat posisinya sebagai partikel kepemilikan, bunyinya bukan e lagi, teman-teman. Bunyinya antara e atau y. Dibaca y kalau sebelumnya vokal. Dibaca e kalau sebelumnya konsonan. Intinya saat teman-teman pakai partikel ini, disebutin nama bendanya, disebutin nama barangnya, apa gitu. Kita lihat polanya dulu, dalam bahasa Indonesia polanya benda plus pemilik. Dalam bahasa Korea dibalik. Pemilik, jangan lupa partikelnya. Oke, baru yang terakhir benda. Contoh, rumah Ali. Rumah benda, Ali pemilik. Boleh juga nih ditambahinnya di sini. Rumahnya Ali. Dalam bahasa Korea dibalik. Ali, pemiliknya dulu disebutin. Jangan lupa partikelnya. Y, bacanya. Karena sebelum partikel ada vokal. Terus bendanya apa? Chip. Alie, chip. Mama aku. Boleh juga mamaku. Boleh juga mamanya aku. Bahasa Koreanya naye oma. Dibaca ye karena sebelumnya vokal. Naye oma. Nama kamu, namamu juga boleh. Namanya kamu pun boleh. Bahasa Koreanya noye iram.
No ye, iya. Dibaca ye juga karena sebelumnya vokal. Teman-teman bisa lihat sendiri dari polanya, bendanya disebutin, barangnya disebutin. Contoh lain, misal aku coba tanya ke Shanishi, mobil ayah. Bahasa Koreanya, 아버지의 차. 맞아요. 아버지의 차. Contoh lainnya, misal pensilnya adik. Bahasa Koreanya michishi. pensil apa ya, Seth? Pensil 연필. Yun. 동생 동생의 연필. 동생의 연필. 연필. 맞아요. Kenapa dibacanya Karena konsonan sebelumnya. 동생의 연필. Satu lagi deh. Saya Sunenti shi atau Seri shi. Handphone teman. Seri shi, Sunenti shi. Oke, coba aku ganti ke Puput shi. Handphone teman. 친구의 핸드폰. 맞아요. 친구의 핸드폰. 친구의 핸드폰. 네, 잘했어요, 여러분. 네, 알겠어요. 수낸드 씨, 세리 씨, 괜찮아요. Lanjut. Nah, kita latihan ya, tanya jawab teman-teman. Di sini ada kalimat tanya. 누구의 눈이에요? 누구의 눈이에요? Artinya matanya siapa? Matanya siapa? Dalam bahasa Indonesia kan pola kalimat tanyanya benda plus siapa. Misalkan kita ganti mata dengan hidung, atau pinggang, atau kepala. Siapa? Dalam bahasa Korea dibalik. Siapa? Jangan lupa partikelnya. Partikel kepemilikan. Bendanya apa disebutin. Jangan lupa juga yeyo atau yeyo. 누구의 눈이에요? Nanti jawabnya, kalau dalam bahasa Indonesia, benda plus pemilik. Dalam bahasa Korea berarti dibalik. Pemilik, partikelnya jangan lupa. Terus, benda. Dan yang paling penting, yeyo atau yeyo. Contohnya, 누구의 눈이에요? Matanya siapa nih? Matanya Mr. Junggi. Junggi 씨의 눈이에요. Kalau teman-teman cuma bilang Junggi 씨의 눈, benar. Tapi dia masuk ke dalam bentuk informal atau banmal. Kurang sopan ya. Kita belajar yang sopan-sopan aja dulu ya teman-teman. Jadi tambahin yeyo atau yeyo.
Coba kita latihan, tapi yang nanya dan jawab teman-teman ya. Pertama yang nanya Puput si, yang menjawab Sheni si. 누구의 머리예요? 먹염 씨 머리예요. Ada yang ketinggalan. Sheni si. 먹염 씨의 머리예요. 맞아요. 먹용 씨의 머리예요. 오케이. bacanya 머리, Puput si. 머리. 네. 누구의 머리예요? 보검 씨의 머리예요. Sekarang dibalik. Sheni si yang bertanya, Puput si yang menjawab. 누구의 허리예요? 정아 씨의 머리예요. 맞아요. 머리 artinya apa sih? OST. Hori artinya? 인강. 인강. OST. Ya, 맞아요. pinggang, waist. Oke, 잘했어요. Puput 씨랑 Sheni 씨. Berikutnya, Michi 씨 yang bertanya, Jocelyn 씨 yang menjawab. 누구의 다리예요? 나 은씨의 다리예요. 맞아요. 누구의 다리예요? 난 씨의 다리예요. Sekarang dibalik, Jocelyn 씨 yang bertanya, Michi 씨 yang menjawab. 누구의 팔이에요? 누구의 정국이에요? Anih, nuguenya jangan diinjak ya saat menjawab. Karena nugue artinya siapa. Berarti 정국 씨의 발이에요. 맞아요. 잘했어요, 미치 씨. 조셀린 씨도 잘했어요. 네, 미치 씨 dan 조셀린 씨 udah bagus ya. 누구의 발이에요? 정국 씨의 발이에요. 누구enya nggak usah diajak teman-teman. Karena 누구의 ini hanya dipakai di kalimat tanya. Artinya siapa. Berikutnya yang bertanya Marsha Shi, yang menjawab Melda Shi. 누구의 son이에요? 서준 씨의 son이에요. 맞아요. 누구의 son이에요? 서준 씨의 son이에요. Sekarang dibalik, Melda Shi yang bertanya, Marsha Shi yang menjawab. 누구의 거예요? 장욱 씨의 공이에요. 맞아요. 장욱 씨의 코예요. 장욱. 야, 그 장욱. 장욱 씨의 거예요. 잘했어요. 멜다 씨랑 마르샤 씨. Oke, yang belum kebagian Sharon Shi. Ya, nanti setelah ini ya. Sama Suyanti Shi. Oke, kita lanjut di latihan lainnya. Nah, di sini ada 3 kosakata yang saat ditempelin partikel kepemilikan dia berubah bentuknya ya, teman-teman. Pertama co, kedua na, ketiga no. Coe singkatannya ce, nae singkatannya ne, noye singkatannya ni. Tulisannya ne, tapi bacanya ni ya teman-teman. Jadi next time kalau teman-teman lihat kata ini di kepemilikan ya, maka bacanya nih. Contoh, 제 아버지, 내 동생, 네 가족. 네 가족.
Khusus 3 ini aja. Selain itu nggak bisa disingkat-singkat. Atau bentuknya berubah. Ada satu fakta lainnya nih teman-teman. Biasanya orang Korea saat menyatakan kepemilikan diri sendiri. Saya atau aku atau gue dibandingkan pakai choe atau che, nae atau ne, mereka lebih sering, lebih suka, lebih umum pakai uri. Uri di sini saat posisinya sebagai kepemilikan, artinya nggak selalu kami atau kita. Artinya bisa saya atau aku. Kalau dalam bahasa Inggris, mine. Contoh ibuku, uri oma, itu terdengar dan terkesan lebih natural. Dibandingkan choe atau che oma, nae atau ne oma. Pacarku, nah, ini pengecualian ya. Kalau pacarku jangan pakai uri. Orang Korea kalau bilang pacarku nggak pernah uri 남자친구. mereka lebih sering 제 남자친구, 내 남자친구, 제 여자친구, 내 여자친구. Jadi kalau untuk menyatakan kepemilikan pacar ya, nggak usah pakai uri, teman-teman. Negara saya, 우리나라 lebih natural daripada choe nara, che nara, nae nara, ne nara. Sekolah saya pun juga sama. 우리 학교 lebih natural dibandingkan choe che, nae ne, 학교. Boleh nih teman-teman pakai ini ya. Karena kalau teman-teman pakainya bukan uri saat menyatakan kepemilikan diri sendiri, kelihatan banget baru belajarnya. Oh, baru belajar bahasa Korea ya. Jadi supaya natural nih 11-12 sama native-nya, teman-teman boleh ya pakai uri. Kecuali pacar ya. Kalau pacar jangan. Pacar tetap choe, che, nae, ne. Oke. Ini kita lewati saja. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu sebelum kita bahas materi terakhir? Nggak ada? Oke. Kita masih bahas partikel kepemilikan, tapi yang ini beda. Kalau yang ini dalam bahasa Inggris itu sama dengan mine, yours, ours, his, dan sebagainya. Kalau dalam bahasa Indonesia, milik atau punya plus pemilik. Teman-teman bisa lihat sendiri di pola ini nggak disebutin bendanya, nggak disebutin barangnya. Hanya ngasih tahu, oh itu milikku, milik dia, milik mereka, punya kita, punya ayah, punya ibu. Teman-teman bisa pakai partikel go, yeyo. Ini aku kasih tahu partikel yang paling gampang aja ya, supaya teman-teman langsung nempelin gitu di kalimatnya nanti. Bahasa Indonesia, milik atau punya plus pemilik. Dalam bahasa Korea, dibalik ya, pemilik plus goyeyo. Contoh, punya ayah, 아버지 goyeyo. Apa goyeyo. Milik ibu, 엄마 goyeyo. 어머니 goyeyo. Boleh teman-teman kayak gitu ya. Tapi di sini ada 3 kata yang cukup unik ya teman-teman. Saat menggunakan
partikel yang satu ini. Co, na, no. Pertama, boleh ditempelin ye, got. Coe, got. Jangan lupa yeyo. Coe, gosieyo. Ini yang paling panjang. Coe, gosieyo. Bisa disingkat. Ce, gosieyo. Bisa disingkat lagi, jadi ce, koyeyo. Bisa juga dirubah menjadi sini aja ya. Ce, ko, yeyo. Mungkin teman-teman lebih familiar ceko, ceko ya. Itu artinya milikku, milik saya, atau mine. Lanjut, ada na. Nae kosieyo, paling panjang. Bisa disingkat ne kosieyo. Bisa disingkat lagi jadi neko yeyo. Atau bisa dirubah jadi neko yeyo. Neko. Neko ya. Yang terakhir, no. Noe kosieyo. Paling panjang. Disingkat. Ni. Cara bacanya nih. Ni kosieyo. Disingkat lagi. Ni koyeyo. Atau bisa berubah. Ni koyeyo. Semuanya benar. Tinggal teman-teman pilih mau yang mana. Yang paling panjang atau yang paling singkat. Oke, misalkan saya adalah milikmu. Saya adalah milikmu. 저는 네 거예요. 저는 네 거예요. atau 나는 네 거예요. 나는 네 거. 나는 네 거야. boleh. Kamu milik saya. 당신은 제 거예요. 당신은 제 거예요. Dan semacamnya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita akan latihan lagi. Kalau ini bisa disebutin bendanya. Ini nol benda. Misal pakai kamus. 사전. kamus. 이 사전은 누구 거예요? 누구 거예요 artinya milik atau punya siapa. 이 사전은 누구 거예요? I-nya boleh diganti dengan kata tunjuk benda yang lain. Ada ke atau co. Disesuaikan aja posisi bendanya ada di mana. Kita udah belajar ya di pertemuan yang lalu mengenai kata tunjuk benda. 이 사전은 누구 거예요? 그 사전은 누구 거예요? 저 사전은 누구 거예요? Kamus ini, kamus itu milik atau punya siapa? Nanti jawabnya ya sebutin lagi bendanya. 이 사전은, 그 사전은, 저 사전은 milik siapa? Sebutin nama pemiliknya. Jangan lupa 거예요. Kalau di sini dia pakainya C. Saya atau aku. Oh, 이 사전은 제 거예요. Kamus ini milik saya. Kamus ini milikku. Atau diganti pemiliknya dengan 친구. 사전은 친구 거예요. Kamus ini milik teman. Kamus ini punya teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita latihan. Hati-hati ketukar dengan yang sebelumnya ya. Yang partikel E itu. Karena biasanya terkecoh. Apalagi kalau kalimatnya panjang. Bingung. Ini yang mana, Sam? Oke. Di sini ada contoh latihan. Lagi-lagi teman-teman yang bertanya, teman-teman juga yang jawab. Yang nanya berarti Sharon sih, yang jawab Seri sih,
있어요? 스리씨 있어요. Oke. Pakai benda yang pertama ya, kabang. Oke, Sharon Shi yang bertanya. Nanti Sunanti Shi yang jawab. Ini diganti nama bendanya. 이 가방은 누구 거예요? Jawabannya apa? 이 가방은 내 거야. Di sini ada nama pemiliknya. 이 가방은 알리는 Ali, langsung partikelnya apa? 예요. 알리예요. Ko, yeyo. 예요. Coba ulangi. Di kabangan. 가방은 알리 거예요. 맞아요. 이 가방은 Ali 거예요. Jadi setelah teman-teman sebutin nama pemiliknya, langsung tempelin goyeyo. Karena goyeyo artinya milik atau punya. Berarti 이 가방은 Ali 거예요. Artinya tas ini punya atau milik Ali. 잘했어요. Sekarang gantian ya. Seri Shi atau Sunanti Shi yang bertanya, Sharon Shi yang jawab. Pakai benda nomor 2, sepatu. 이 신발은 누구 거예요? Oh, namanya siapa? 이 신발은 알도 거예요. 맞아요. 이 신발은 Aldo 거예요. 잘했어요. Sunanti Shi랑 Sharon Shi. Lanjut benda yang nomor 3, Marsha Shi랑 Jocelyn Shi. Marsha Shi yang bertanya, Jocelyn Shi yang menjawab. 이 노트북은 누구 거예요? 이 노트북은 아린 거예요. Ya, Arin 거예요. 잘했어요. Sekarang dibalik ya, benda yang nomor 4. Jocelyn Shi yang bertanya, Marsha Shi yang menjawab. 이 오토바이는 누구 거예요? Oh iya, lupa. 죄송해요. Oke, punya siapa otobai? 뭐, Otobai. 모토바이, 는, 이 오토바이는 이 모토바이는 음, 나타샤 씨 거예요. 맞아요. 이 오토바이. 오토바이. 네. 이 오토바이는 나타샤 씨 거예요. Boleh ya tambahin si di belakangnya biar terkesan lebih sopan. 나타샤 씨 거예요. 잘했어요. 마르샤 씨랑 조셀린 씨. Ini yang terakhir, benda terakhir. Shani 씨랑 멜다 씨. Shani 씨 yang bertanya, 멜다 씨 yang menjawab. 이 책들은 누구 거예요? 이, 이 책은 루피예요. 책들, 책은 책들, 책들, 들. 그 네. terus yang punyanya siapa itu?
namanya Lucy. 루시 그예요. 네, 이 책들은 Lucy 거예요. 이 책들 ya. Karena nih bukunya lebih dari satu, ada banyak. Ditempelin partikel 들. 이 책들은 Lucy 거예요. 네, 잘했어요. Oke, 여러분. Tadi kan singkat banget ya kalimatnya. Tinggal teman-teman ulang aja. Kali ini kita coba nerjemahin kalimat yang lebih variatif lagi. Oke, coba nomor 1. Puputsi. Saya mencintai pacar saya. Kira-kira bahasa Koreanya apa ya? 저는 제 남자친구를 사랑해요. 맞아요. 저는 제 남자친구를 사랑해요. Pakai yang tadi ya. C ini kan kepanjangannya coy. Kenapa? Karena bendanya disebut pacar. Lanjut yang nomor 2. Coba Michishi. Wajah Mr. Bogom ganteng. Wajah bahasa Koreanya 얼굴. Ganteng? Tahu? 잘생겼다 kata dasarnya ya. Nanti berubah jadi apa di masa sekarang? Oke, Michishi. 보금시 시에 얼굴은 잘생겼어요. Mr. Bogom 씨의 얼굴은 잘생겼어요. 맞아요. 보검 씨의 얼굴은 잘생겼어요. Sama ya, pakainya partikel yang karena disebutin bendanya. 잘했어요. Lanjut nomor 3. Coba Sunanti 씨, Mr. Sojun milikku. Sojun 씨. Pakai ga nggak, Sam? Sojun 씨, 뭐라고요? Sojun 씨가 boleh, 아니. Sojun 씨가 내 거야. 내 거야 안 돼요? 내 거야 뭔 말이에요? 내 거? 내 거? lanjutannya apa? 내 거? 내 내 거예? 거예요. 맞아요. 내 거예요. 내 거야 안 돼요. Nggak boleh ya kalau 내 거야 karena itu kurang sopan. Coba diulangi lagi. Mr. Sojun milikku. Sojun 씨가 내 거예요. 맞아요. 진짜요? 서준 씨가 쓰리 씨 거예요? 아니에요, 쌤. 아니에요. 오케이, 알겠어요. 잘했어요, 쓰리 씨. lanjut nomor 4. 샤니 씨. kaki Miss Naen panjang. Panjang itu kata dasarnya 길다. Nanti berubah jadi apa ya di masa sekarang. Oke, coba Shani 씨. 나은 씨의 다리는 길어요. 맞아요. 나은 씨의 다리는 길어요. Yang nomor 3, kenapa beda sendiri? Karena nggak disebutin bendanya. Cuma bilang milikku. Oke. Kalau yang nomor 1, 2, sama 4 disebutin nih bendanya. Pacar, wajah, kaki. 잘했어요. Lanjut yang nomor 5. Sharon 씨. Jam tangan ini milik dia.
이 시계는 제 거예요. 이 시계는 lanjutannya 그 사람 응? 거예요. 그 사람. Kalau ke 거예요. saram, kalau ke saram artinya orang itu. Iya, ke saram artinya orang itu. Kalau dia aja nih, bahasa 그는 그 몰라요. ke, partikelnya 몰라. 그거, 그것은 어디예요? 그거, 그 예요. 오케이? 그거예요. 네, karena milik itu ko, yeyo. Jadi milik dia koyeyo atau 그녀 koyeyo. Coba diulangi lagi Sharon sih. Jam tangan ini milik dia. 이 시계는 거예요. 시계는 그거 그거예요. 예요. 네, 맞아요. 그거 예요. Langsung aja ya teman-teman. Sebutin pemiliknya siapa. Habis itu tempelin koyeyo. Karena koyeyo artinya milik atau punya. Loh, Sam, ini ada E-nya, Sam. Oke, ini juga benar. Tapi aku ngasih tahu teman-teman partikel yang paling mudah aja. Supaya teman-teman langsung nempelin. Oh, pemilik, habis itu koyeyo. Oke, 시계는 boleh ya pakai shige. Karena shige juga artinya jam tangan. Atau mau lebih lengkap, sonmok shige. 잘했어요, Sharon 씨. Next, nomor 6. Marsha 씨. Guru Mr. Sojun ramah. Ramah ada yang tahu? Ramah apa ya? 친절하다. 잠깐만요. 뭐 coba cek dulu. 친절하다? 그쵸? 친절하다. 친절하다. 뭐예요? Sama 친절하다. Nanti dirubah ya. Oke, coba Marsha sih. Ini maksudnya gurunya Mr. Sojun atau Mr. Sojun tuh? Ya, gurunya Mr. Sojun. Oke. Sojun 씨의 선생님은 친절해요. 야, 친절해요. 맞아요. 서준 씨의 선생님은 친절해요. 잘했어요. Lanjut, nah nomor 7 ini paling panjang ya teman-teman. Ada milik, ada saya juga. Ini otomatis teman-teman pakai 2 jenis partikel kepemilikan sekaligus. Milik ayah saya. Punya ayah saya. Berarti teman-teman nerjemahinnya saya, ayah, milik. Saya di sini kepemilikan, teman-teman. Jadi nanti C, 아버지, 거예요. C, 아버지, 거예요. Berarti bahasa Korea apa nih? Ramen ini adalah milik ayah saya. 이 라면은 제 아버지 거예요. Coba aku ganti ya milik ayah sayanya dengan punya pacarku. Ramen ini punya pacarku. Coba Shenishin.
Bahasa Koreanya apa? Ramen ini punya pacarku. 이 라면은 Hmm, 제 남자친구 거예요. 맞아요. 제 남자친구 거예요. 남자친구 bisa disingkat ya, jadi 남친. Kalau 여자친구 berarti 여친. Oke, 잘했어요. Next, yang terakhir. BTS adalah grup idol Korea. Grup idol Korea. Grup idolnya Korea. Dan nyanyi di sini. Berarti coba diterjemahin oleh Pupuchi. Bahasa Koreanya apa? BTS는 Hmm, 한국의 아이돌 그룹이에요. 맞아요. BTS는 한국의 아이돌 그룹이에요. 잘했어요. Ini nanti coba teman-teman latihan sendiri ya. Tanya jawab. Ini diganti bendanya apa? Misalkan 연필. 연필은 누구고요? Ini saya. 연필은 제 거예요. 오케이, 네. 여기까지 질문이 있어요. 수업이 끝났거든요. Kelasnya udah selesai. Nih, mau nanya? Silakan.